Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah topik, yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mungkin banyak dari kita yang berpikir, mana mungkin kita hidup di zaman yang berbeda, atau mungkin kita berpikir, itu hanya orang-orang kudus dan suci saja yang bisa mengalaminya. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang berpikir, sepertinya itu hanya dongeng saja. Rekan-rekan sekalian, melalui ayat-ayat yang akan disampaikan pada hari ini, saya mendorong untuk kita mulai terbuka bahwa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan yang nyata itu sangat ingin untuk berbicara kepada setiap daripada kita. Mari kita coba lihat ayatnya di Yohanes 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dari ayat ini kita sangat memahami dengan jelas bahwa kita semua sebagai domba-dombanya Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan ketika bicara soal domba, kita semua sama. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi sebagai pemuka agama, sebagai rohaniawan, sebagai orang yang suci atau kudus. Gak ada orang yang lebih tinggi. Semua orang yang telah percaya kepada Yesus menjadi dombanya Tuhan bisa mendengar suara Tuhan, termasuk saya dan Anda. Nah, tapi tentu saja karena kita sudah sekian lama hidup dalam dosa, dalam kedagingan kita sendiri, kita juga masih bergumul jatuh bangun. Tentunya butuh perjuangan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata seperti ini. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan ini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi bicara soal bayar harga. Bahkan di ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa kita dipertajam seperti seorang murid. Ada suatu latihan, ada suatu kerja keras, ada suatu usaha yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Usaha seperti apa? Usaha yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan di Yosua 1 ayat 8. Ini yang menjadi bagian kita, ini bagaimana seharusnya kita meresponi firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab berkata, khususnya ayat ini, menjelaskan bagaimana kita seharusnya memperlakukan firman, yaitu memenuhi diri kita dengan firman. Diperkatakan, direnungkan, dan bahkan dilakukan. Kita harus memenuhi diri kita dengan firman. Memenuhi diri kita dengan firman. Jangan penuhi diri kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau tidak benar. Apa yang kita baca dan kita dengar, itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita membaca dan mendengar, memperkatakan dan melakukan firman, maka itulah yang akan memenuhi diri kita. Firman penuh di dalam kita. Apabila sekarang kita sudah penuh dengan firman, maka poin berikutnya adalah kita harus berlatih untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata begini di Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan berkata, perhatikanlah. Ini yang harus kita belajar. Ini yang harus kita latihan. Kita pun jadi teringat bagaimana Yesus berkata kalau kita mau berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar. Kita berlatih untuk mengarahkan pandangan kita. Tuhan ingin kita memperhatikan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi berkata begini. Bayangkan kalau misalnya ada sebuah radio. Ada 2 channel. Jak FM dan Sonora. Apabila radionya kita arahkan kepada Jak FM, maka yang akan kita dengar adalah Jak FM. Apakah di saat yang bersamaan Sonora berhenti?
Tidak. Sonora terus jalan, Sonora terus mengudara, Sonora terus berbicara. Namun yang kita dengar adalah Jak FM. Kenapa? Karena channelnya kita perhatikan ke Jak FM. Kita memperhatikan Jak FM, tidak memperhatikan Sonora. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus berlatih mengarahkan channel kita kepada Tuhan. Jangan kepada dunia. Jangan kepada segala suara-suara bising yang ada di kepala kita. Kita harus berlatih masuk kamar, kemudian mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, mengasingkan diri atau menarik diri dari kebisingan dunia. Dengan demikian kita akan mendengar suaranya yang lembut berbicara. Dan ketika saya berbicara mengenai, ada suara lembut, jangan berpikir bahwa saya sedang berbicara mengenai sesuatu yang mistis atau sesuatu yang gaib. Ada orang-orang yang mungkin akan mengalami pengalaman supranatural ketika mendengar suara Tuhan. Di Alkitab, Saulus atau Paulus mengalami hal itu. Akan tetapi sebenarnya mendengar suara Tuhan tidaklah semistis atau segaib itu. Ketika kita masuk ke dalam kamar, mengasingkan diri dari kebisingan dunia, ada sesuatu yang ajaib terjadi, yaitu Yohanes 14 ayat 26 berkata seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu bahwa tadi diri kita udah dipenuhi dengan firman. Kemudian kita jalanin kehidupan dengan segala tantangannya. Dunia mulai terasa bising. Kemudian kita coba untuk menarik diri ke kamar kita, berdoa, dan kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus mulai bicara. Roh Kudus mulai mengingatkan akan firman yang pernah kita baca. Pernahkah Anda mengalami hal seperti itu? Pernahkah Anda mengalami ketika ada konflik di rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar, ada suara Tuhan bicara. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku tak akan meninggalkan engkau. Pernahkah Anda mengalami ada konflik di lingkungan pertemanan Anda, di sekolah, di kampus, di kantor, kemudian kita masuk ke dalam kamar dan kemudian ada suara lembut dari Roh Kudus mengingatkan, "Hei, berbahagialah apabila engkau dianiaya karena aku." Itu suara Tuhan. Itu suara Tuhan sedang mengingatkan kita akan firman-Nya. Sehingga pada akhirnya yang bisa saya katakan adalah mendengar suara Tuhan bukanlah hal mistis. Sayangnya kita sering sekali memperlakukan suara Tuhan seperti hal mistis. Kita baru mau masuk ke kamar dan berdoa minta petunjuk Tuhan. Kita kepingin mendengar suara Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya seperti, Tuhan, dia jodohku atau bukan ya? Tuhan, aku harus kerja di perusahaan A atau perusahaan B ya? Tuhan, aku harus membuka bisnis C atau bisnis D ya? Dan kemudian kita memperlakukan aktivitas mendengar suara Tuhan seperti aktivitas mistis. Seperti menarik undi. Oh, A atau B, A atau B, oh A atau B. Rekan-rekan sekalian, mendengar suara Tuhan adalah bentuk suatu hubungan. Bentuk suatu keintiman antara kita dengan Bapa kita. Bagaimana suara-suara Roh Kudus itu dengan lembut berbisik dalam hati kita. Hei, ingatkah apa yang pernah kau baca di Alkitab? Bagaimana Yesus mati berkorban untukmu? Bagaimana Bapa begitu mengasihimu? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan dirimu, sehingga dia berkorban memberikan nyawanya. Itulah suara Tuhan. Kemudian iman kita pun jadi diperkuat, diperteguh. Itulah suara Tuhan. Janganlah kita memperlakukan aktivitas mendengar suara Tuhan seperti hal mistis. Sebaliknya, perlakukanlah aktivitas mendengar suara Tuhan sebagai suatu bentuk hubungan antara anak dengan bapanya, agar kita makin intim dengan Bapa. Inilah ayat penutup untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan tadi ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam kamarmu, di tempat tersembunyi, Roh Kudus ingatkan ayat-ayat yang akan membuat kamu semakin kuat dan semakin serupa dengan Yesus. Itulah mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.